Masing-masing dengan catatan dan juga dengan aktiviti dan kegiatan-kegiatan ibadah yang dilaksanakannya. Kalaulah boleh, saya membuat satu perumpamaan, samalah perumpamaannya dengan armada laut ataupun juga dengan pesawat Ramadhani yang telah terbang meninggalkan kita dan berpangkalan di akhirat. Yang pada hari pembalasan nanti kita akan membuka karbu muatan daripada tiap pesawat yang diberangkatkan atau yang berangkat pada tiap hari bulan Ramadan, terisi apa saja armada laut atau dengan pesawat Ramadan yang telah terbang meninggalkan kita. Bagaimana dengan zikirnya, bagaimana dengan sembahyangnya, bagaimana dengan jamaahnya, bagaimana dengan tilawahnya, bagaimana juga dengan amalannya. Dan tentu terdapat sejumlah sekian juga di kalangan kita yang dengan kargo muatan daripada pesawat Ramadhani ternyata tidak lebih daripada tidur, nganggur, ngelamun, WhatsApp, Facebook, SMS, dan juga perkara seumpamanya. Jadi pada peluang yang terakhir ini, kalaulah dengan kita tidak mempunyai kesempatan yang banyak disebabkan karena kesibukan, urusan keluarga, politik, bisnis, dan yang seumpamanya, maka jangan sekali-kali dengan kita melengahkan peluang yang terakhir, kesempatan 10 malam yang terakhir, di mana kalau kita nak membanding-bandingkan 20 malam yang pertama itu kalau dibandingkan dengan 10 malam yang terakhir, justru yang 10 malam yang terakhir ini lebih afdal, dan dengan amal ibadahnya pun dengan balasan yang dilipat gandakan oleh Allah, sebab ia adalah merupakan 10 hari yang layak untuk mendapatkan kehormatan Lailatul Qadar pada 10 malamnya, dan yang secara khusus pada malam-malam yang ganjil. Jadi kita ingin menghimbau kepada diri pribadi kita masing-masing untuk 10 malam yang terakhir. Kalau boleh saya buat satu perumpamaan, seperti dengan seseorang yang akan berangkat pergi ke Mekah, atau seperti dengan seseorang yang akan menaiki pesawat. Jadi yang pertama dengan kita check in terlebih dahulu, bag kita masuk, keperluan kita pun juga masuk. Kemudian selepasnya dengan kita menerima boarding pass. Setelah boarding pass kita terima, maka dengan kita akan masuk ke kawasan immigration untuk cop paspor kita di sana. Alhamdulillah. Jadi itu tertakluk kepada pemeriksaan, tertakluk kepada keadaan, tertakluk kepada individu itu sendiri. Jadi kita tidak akan melangkah untuk mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka kecuali seketika dengan kita sudah mendapatkan maghfirah, keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala pada 10 malam yang kedua. Dan sebelumnya 10 malam yang pertama kita telah mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi setelah kita terima boarding pass, maka dengan kita masuk kawasan immigration akan tengok kita. Yang pertama, apakah ada kesesuaian antara tiket dengan paspor, apakah kita dapat visa ataupun juga tidak. Kemudian yang kedua, apakah kita atau dengan seseorang tadi itu tersenarai daripada kumpulan yang tidak boleh keluar negara atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, kepastian bahwasanya tidak ada pemalsuan dengan sembarang dokumen yang kita gunakan. Kalau ternyata sudah diperiksa semuanya bersih, tidak ada masalah, tidak ada problem, maka immigration akan cop paspor kita, di tiket, boarding pass dengan di paspor. Maka setelah paspor diserahkan dengan boarding pass kepada kita masuk ke ruang tunggu, tinggal menunggu panggilan untuk masuk ke dalam pesawat. Tidak ada bedanya
masa penantian kita sekarang untuk kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah, dan juga untuk kita mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka, kebebasan diri daripada immigration, agar dengan kita layak untuk diterbangkan kemana saja. Kalau dengan penerbangan akan membawa kita ke tempat tujuan yang dituju, sementara seseorang yang telah mendapatkan kebebasan daripada api neraka akan diterbangkan untuk menuju surga Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah, kita akan mendarat pada pukul 9.55, 25 menit daripada sekarang, insyaallah. Suatu perkara yang ingin kita kongsikan dan juga ingin kita amati bersama, khususnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia dengan detik-detik waktu yang mulia, dan juga dengan waktu, dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang mulia. Maka sepatutnya dengan kita tidak mencemarkan dan juga tidak menodai kesucian kemuliaan bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan barakat dan nafahat, quyudat dan madad. Jangan sampai tercemarkan dengan perkara-perkara yang negatif, atau juga dengan perkara-perkara yang tidak menyeronokkan, yang tidak menyenangkan, yang tidak melegakan hati kita nanti pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak sama seketika dengan seseorang terbabit melakukan benda-benda yang negatif di bulan-bulan yang lain, seketika dia terbabit melakukan perkara-perkara yang negatif di sepanjang bulan Ramadan. Jadi bagaimana dengan kita mampu untuk menjadikan Ramadan kita Ramadan yang memang mempunyai kualiti, yang mempunyai power, sanggup dan mampu untuk memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, Al-Qur'anu wasyamu sayashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan juga dengan puasa akan memberikan syafaat kepada seseorang nanti pada hari kiamat. Maka pertanyaan yang kita tanyakan, bagaimana kira-kira dengan kualiti, keutuhan, keaslian, kemuliaan, kesucian Ramadan yang kita laksanakan? Apakah dengan puasa yang kita laksanakan sebagaimana dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, bukannya setakat dengan memuasakan perut daripada makanan dan minuman, dan juga memuasakan kemauan daripada perkara yang terlarang, tapi justru juga yang berpuasa itu daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, mata dan telinganya, hidung dan perbualannya, tangan dan kakinya, dan juga dengan pikiran dan khayalannya. Berpuasa sebagaimana dengan perut daripada makanan dan minuman. Kita cegah, bukannya setakat kita cegah daripada perkara-perkara yang terlarang, justru juga kalau memang memungkinkan kita cegah dan kita elakkan daripada perkara-perkara yang mubah. Memang tidak ada larangan daripada syarak, tidak ada larangan daripada hukum yang dengan kita bersukan, jogging, senam aerobik, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya di bulan Ramadan. Akan tetapi kesucian dan kemuliaan daripada bulan Ramadan itu tidak sepatutnya dengan kita meletakkan benda-benda tertentu yang akan mencemarkan dengan kesucian, kemuliaan, kebersihan dan kebeningannya. Tengok dengan masjid yang berwarna putih. Saya tadi sudah memperhatikan tulisan yang di depan ini setelah ucapan dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi sekilas dikira cuman hanya garis-garis rata macam ini saja. Rupa-rupanya ada tulisannya. Di sini tulisannya La ilaha illallah, Allahnya di atas. Jadi daripada jauh kita melihat dengan tatapan dan juga dengan pemandangan yang cantik, indah dengan tulisannya, bagus dengan warnanya, serasi dengan kumpulan daripada keramik dan juga dengan karpet dan juga dengan ekon, dengan kipas, LCD dan lain sebagainya. Nah, kita juga inginkan yang semacam itu, kemuliaan dari bulan-bulan Ramadan yang pertama, kemuliaan dengan hari-harinya yang kedua, kemuliaan dengan jam yang 24 jam. Dalam perputaran waktu terdapat waktu al-istijabah, waktu Allah mengijabahkan doa. Maka kita tidak mau kalau terdapat dalam detik-detik Ramadan kita hal-hal perkara-perkara yang menodai kecantikan dan juga keindahannya. Pada
beberapa pertemuan yang telah lalu saya dengan kawan-kawan di sini dan juga di Perak, setelahnya di Penang, Pulau Pinang, dan malam tadi terakhir di Surau At-Taqwa. Saya ceritakan hubungan antara puasa dengan sembahyang, di mana dengan sembahyang adalah merupakan perkara yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Dan dengan sembahyanglah kalau pada seketika seseorang meninggalkannya secara disepakati oleh para sahabat hukumnya kufur. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salat faman taraqas salata faqad kafara jihara. Dan juga sembahyanglah daripada sejumlah sekian ibadah yang seketika dengan kita mampu untuk membanyakkannya, yang dengan kita mendapatkan jaminan untuk kita bersama sang kekasih kita nanti pada hari kiamat. Ini pesan baginda Nabi kepada Sayyidina Sauban. Seketika Nabi kita tawarkan, awak nakkan apa saja dengan aku, kamu minta apa saja dengan saya. Jawaban daripada Sayyidina Sauban, a'inna uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Jadi tidak meminta kesehatan, tidak meminta kekuatan, tidak meminta kesaktian, tidak meminta keuangan, tidak meminta jawatan, tidak meminta kedudukan, tapi yang diharapkan oleh beliau agar bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Saya rasa permintaan dan keinginan yang semacam itu juga yang sepatutnya dengan kita semuanya. Insan yang senantiasa selalu dalam kehidupan kita, di waktu kita sembahyang dengan azan yang dikumandangkan menyusul dengan qomatnya, di waktu kita bertasyahud dengan dua kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1400 tahun ataupun juga lebih jarak kita dengan baginda Rasulullah SAW, dengan baginda Nabi di waktu kita duduk, dengan baginda Nabi di waktu kita makan, dengan baginda Nabi di waktu kita beribadah, dengan baginda Nabi di waktu kita terbabit dalam dunia politik. Politiknya Muhammadi, usahanya Muhammadi, makan minumnya Muhammadi, pakaiannya Muhammadi, aktivitinya Muhammadi. Sebab kalau tidak Muhammadi, amal ubudiyah atau juga dengan waktu dan juga dengan umur kita akan menjadi sia-sia. Jadi siapakah gerangan Sayyiduna Rasulullah SAW yang pada waktu kita melaksanakan sembahyang tarawih mesti pada penghujungnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi, begitu dengan salawatannya. Masya Allah tabarakallah. Insan yang kita idolakan, insan yang senantiasa kita sebut, perayaan maulid kita peringati, nama baginda senantiasa kita ingat, dan kita senantiasa bersalawat kepada beliau 1001 macam lantunan kasidah untuk kita menyanjung dan juga memuji baginda Nabi. Jadi kalau seandainya dengan seseorang tidak terkumpul dengan kekasihnya, tidak terkumpul dengan yang diidolakannya, tidak terkumpul dengan hasrat dan keinginannya, rasa-rasanya pengorbanan yang seperti apapun sepelenya tetap membuat orang itu akan menjadi kecewa. Ini kita dengan Sayyidina Rasulullah SAW, peluang itu diberikan kepada kita semuanya, yaitu agar dengan kita berkumpul dengan beliau nanti di dalam surga. Ternyata dengan jawabannya, berbanyaklah melakukan rukuk dan sujud. Saya tahu dan di mana-mana ini dapat kita buktikan. Yang terbukti saat ketika dengan kita di sepanjang bulan Ramadan, malam-malam yang pertama sampai pada pertengahan Ramadan, menyusul sampai pada malam yang ke-20, Masya Allah tabarakallah, semangatnya berkubar-kubar, semangatnya luar biasa. Tapi pada waktu kita masuk pada 10 malam yang terakhir, malam penyerahan watiqah, malam penyerahan pembebasan diri daripada api neraka, malam penerimaan anugerah daripada Allah,
malam untuk kita mendapatkan jamuan istimewa daripada Sang Pencipta. Suatu sikap, suatu perangai, suatu kegiatan atau juga suatu langkah yang tidak bijak daripada seseorang, kalau ternyata dengan kita tidak hadir dan juga tidak meningkatkan amal ubudiyah kita pada 10 malam yang terakhir. Kalau seandainya kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak, itu mungkin saja pada malam-malam yang pertama. Tapi jangan sekali-kali hitungannya tidak cukup atau tidak datang langsung pada 10 malam yang terakhir. Kenapa? Sebab 10 malam yang terakhir itulah penentuan untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah." Seseorang yang Allah singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Berarti dia tergolong dalam kumpulan yang berjaya dunia dan akhirat. Kejayaan yang abadi semacam itulah yang kita inginkan untuk diri pribadi kita masing-masing. Kembali, kenapa dengan sembahyang? Kenapa tidak dengan puasa? Kenapa tidak dengan zakat? Kenapa tidak dengan haji? Kenapa tidak dengan umroh? Kenapa tidak dengan tasbih? Padahal kalau dengan seumpama tasbih, zikir, tahmid, tahlil dan yang seumpamanya, dia tidak terhad dan juga tidak tersekat dengan waktu dan tempat. Di mana-mana saja kita boleh berzikir, di mana-mana saja dengan kita boleh bertakbir tanpa ada batasan waktu dan tempat. Amal ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat itu adalah zikrullah. Ternyata Nabi kita tidak menyarankan untuk dia banyak-banyak berzikir. Ataupun juga dengan ibadah yang mampu untuk menghapus segala dosa kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Nabi kita bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya selain daripada surga. Pun ternyata untuk menjawab pertanyaan tadi itu, Nabi kita tak katakan kepada sahabat berkenaan banyak-banyak melaksanakan haji ataupun juga umrah. Dan juga Nabi kita tidak menjawabnya dengan puasa, dengan banyak-banyak berpuasa. Sebagaimana kita ketahui dengan puasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Pun ternyata puasa tidak terpilih. Allahu akbar walillahil hamd. Perbanyaklah melakukan rukuk dan sujud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Lihat dan perhatikan, waktu kita melaksanakan haji, waktu kita melaksanakan puasa, waktu kita membayar zakat, kita dengan sedekah, kita dengan zikir, kita dengan aktiviti ibadah lainnya, tidak ada daripada 1001 macam ibadah kita berubudiyah kepada Allah yang terdapat rukuk dan sujud di dalamnya sebagaimana dengan sembahyang. Rupa-rupanya ini diantara daripada rahasianya. Dengan sembahyang, saat ketika seseorang menondokkan kepalanya, itu berarti akur, itu berarti patuh. Maknanya patuh, maknanya restu, maknanya setuju, maknanya inqiyad, maknanya khasyah, maknanya tadallul, maknanya patuh dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana dengan kita agar dengan perekonomian kita, politik kita, budaya kita, kehidupan kita, masyarakat kita, umat kita, bangsa kita akan mampu kita tondokkan kepada Allah Jalla wa'ala? Itu tidak mungkin berlaku kecuali saat ketika dengan kita mampu untuk menondokkan kepala kita terlebih dahulu. Saat ketika dengan manusianya sujud di hadapan Allah, ekonominya akan sujud, politiknya akan sujud, keuangannya akan sujud, kehidupannya akan sujud, politiknya akan sujud, budayanya akan sujud, keluarganya akan sujud, lingkungannya akan sujud. Kenapa? Sebab justru disebabkan kena keuangannya, disebabkan kena politiknya, disebabkan kena jabatannya, disebabkan kena dengan tahta, pangkat dan tetalnya, itu yang membuat manusia menjadi angkuh, itu yang membuat manusia menjadi sombong. Kenapa menjadi diktator? Kenapa menjadi zalim? Kenapa menjadi samsing? Kenapa terbapit dengan berbagai kejanggalan hidup? Itu dikarenakan karena beberapa kekuatan yang dimilikinya, mungkin kekuatan ekonomi, mungkin kekuatan
kekuatan politik, mungkin kekuatannya dengan pangkat, mungkin kekuatannya dengan budaya, mungkin kekuatannya dengan ilmu, sehingga membuat manusia menjadi sombong, angkuh dan takabur. Maka pada saat didikan daripada sembahyang atau tarbiyah daripada sembahyang dengan lantunan takbir berkali-kali, Allahu Akbar, itu waktu permulaannya. Permulaan daripada permulaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu permulaan daripada permulaan. Setelah kita berkumpul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka pada waktu kita mendengar lantunan takbir, pada saat kita dilahirkan, lantunan takbir di waktu azan, lantunan takbir di waktu qomat, lantunan takbir di waktu tawaf, lantunan takbir di waktu sa'i, lantunan takbir di waktu kita melontar, lantunan takbir di waktu kita menyembelih, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika, lantunan takbir pada malam hari lebaran nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka keagungan yang agung, kebesaran yang besar, kemuliaan yang mulia, kehebatan yang hebat, itu akan menjadi lenyap dan sirna. Yang akan kelihatan itu hanya semata-mata keagungan Allah Jalla wa'ala. Seketika yang nampak di depan mata kepala manusia itu adalah kebesaran Allah, keagungan ke Allah, kehebatan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, keampunannya Allah, pengaturannya Allah Jalla wa'ala. Maka dengan manusia akan patuh, taat dan tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab tarbiyah dengan lantunan takbir tadi itu saja satu-satunya yang mampu untuk melenyapkan, untuk menondokkan keegoan, keangkuhan, kesombongan, keagungan manusia. Kenapa manusia menjadi angkuh? Mungkin karena beberapa faktor sebagaimana kita sebutkan tadi. Mungkin karena ilmunya, mungkin juga karena jawatannya, mungkin juga karena kedudukannya, mungkin juga karena politiknya, mungkin juga karena hartanya. Maka pada saat ketika yang dilihat besar, yang dilihat agung, yang dilihat hebat menjadi pudar dan sirna dengan keagungan Allah Jalla wa'ala, maka manusia yang agung tadi itu akan melangkahkan kedua belah kakinya menuju tempat di mana pada tempat tersebut berkumandang azan dan qomat Allahu Akbar, yang di pertuan agung sujud rukuk di hadapan Allah Jalla wa'ala, Allahu Akbar dengan presidennya, Allahu Akbar dengan jenderalnya, Allahu Akbar dengan kiainya, Allahu Akbar dengan maulananya. Kalau manusia sudah mau meletakkan dahi disertai dengan 6 anggota, sajidan, khadi'an, sujud dan patuh, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, maka segala-galanya yang menumpang kehidupannya dengan manusia, yang asal muasalnya datangnya daripada manusia, bangunan yang indah ini adalah kebolehan daripada manusia, teknologi canggih itu adalah kebolehan daripada manusia, apartemen-apartemen yang tinggi itulah kebolehan daripada manusia. Semuanya dengan kemampuan otak, akal, pemikirannya Allah bagikan kepada manusia. Manusia mampu untuk memanfaatkan segala-galanya yang ada di permukaan bumi atau juga yang berada di bawah kolong langit. Maka pada saat otak manusia tunduk kepada Sang Pencipta Jalla wa'ala, maka kru-kru dan juga dengan bawahannya pun juga akan patuh kepada Sang Pencipta. Ini diantara daripada hikmat kenapa dengan sembahyang yang diwajibkan pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kenapa juga dengan sembahyang yang Nabi kita sarankan untuk kita memperbanyaknya agar dengan kita layak untuk bersama beliau nanti pada hari kiamat. 7 menit terakhir dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin saya kena bercanda sedikit, bergurau. Kalau pada waktu dengan kita meng-SMS atau juga menelpon sang kekasih kita tapi masih belum berlangsung akad nikah. Hei, assalamualaikum, Hasriza, ente di mana?
Jadi kata si Asliza, ini calon istri nih, calon istri, saya ada di Bukit Beruntung. Beruntung? Ya Allah ya Rahman. Oke, enggak masalah. Saya sekarang sedang di Jalan Duta. Saya minta ente secepatnya, kamu secepatnya datang kemari. Ada satu masalah penting yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Siapa? Siti Nurhalizah tadi itu. Maka karena yang meminta ini sang kekasih yang akan menjadi suami, maka dengan Siti Nurhalizah pun secepat kilat dengan motornya atau dengan keretanya, supaya yang mengantuk tuh bangun. Masya Allah, terbelasak sungguh perempuan bawa motor yang besar tuh. Sampai di Jalan Duta, berhenti dengan solekannya, dengan dandanannya, dengan keseksi dan kejelitaannya luar biasa. Coba berikan jawaban yang sewajarnya, yang kalau seketika, yang kalau pada waktu dengan si laki-laki yang meminta Siti Nurhalizah untuk datang menemuinya karena ada masalah penting yang dibicarakan, terus dengan sang kekasih yang meminta tadi itu menyibukkan dirinya dengan sesuatu, katakan saja dengan majalah, ataupun juga dengan handphone, atau juga dengan akhbar, ataupun juga dengan araka, atau juga dengan utusan Malaysia, atau sedang berkomunikasi dengan temannya. Halo, assalamualaikum. Ya. Nanti malam program di Bukit Jeluntung. Lepas itu di Surah Al-Muhajirin. Mungkin nanti malam, wallahu alam, kemungkinannya rasa-rasa dalam pukul 2 kita baru balik. Ya, memang macam itu. Jarang-jarang. Paling cepat pun pukul 1 sesuku, pukul 1:30 baru selesai. Itu program sudah bertahun-tahun berlangsung semacam itu. Kalau seandainya permulaannya terlambat, kadang-kadang berakhirnya pun juga jadi lambat. Jadi sepanjang Halizah tadi duduk di depan, sang kekasih tadi itu menyibukkan diri dengan urusan WhatsApp, handphone dan Facebook. Mesti dia akan menyumpah, katanya, sialan ente. Kamu panggil saya datang kemari, ternyata kamu tidak melayan dan tidak memberikan tumpuan kepadaku. Begitu lebih kurangnya yang seketika kita pada 10 malam yang terakhir persiapan dengan langit, dengan surga yang dibuka selebar-lebarnya, dengan setan-setan yang dibelenggu, dan juga dengan neraka yang ditutup serapat-rapatnya. Setelah persiapannya dengan rahmat dan maghfirah, maka Allah ingin memberikan kebebasan kepada kita. Ternyata pada malam pembebasan, pada 10 malam yang terakhir tadi itu kita tidak datang, atau juga ternyata dengan kita menyibukkan diri dengan perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kalau ada bahasa tersinggung dalam kehidupan kita sehari-hari, coba dengan kita membuat perumpamaan yang sama atau perbandingan yang sama. Tidak tersinggungkah Allah seketika dengan kita datang ke rumah Allah untuk mendapatkan rahmah, untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan keampunan, untuk mendapatkan ridha, untuk mendapatkan surga yang abadi. Seketika dengan kita dengan matlamat target dan tujuan kita tadi, ternyata begitu kita masuk ke dalam masjid, kita sibukkan diri kita dengan peralatan komunikasi atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Kenapa kita tidak serius? Kenapa kita tidak fokus? Kenapa kita tidak memberikan tumpuan baik kepada 10 malam yang terakhir, ataupun juga seketika kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Terakhir 5 menit, tengok mimbar, tengok tulisan, tengok keramik, tengok juga desain dan juga pemasangan ikon. Selalu saya katakan yang memasang ikon itu adalah tukang. Pengalaman tukang tentang agama, tentang politik, tentang ekonomi tak banyak mana. Dia pakar spesialis dalam bidang pertunggangan saja. Ilmunya tak banyak mana. Satu. Kemudian yang kedua, ada murid, ada kawan-kawan kita yang membidangi dalam urusan masak memasak, masya Allah tabarakallah,
kalau seandainya dengan kawan-kawan kita yang bidangnya masak itu dan ini, itu wajar-wajar saja kalau dengan mereka tidak punya peluang yang banyak untuk mempelajari hukum hakam, atau tidak banyak tahu tentang hukum hakam, tidak banyak tahu tentang agama, tidak banyak tahu tentang politik, tidak banyak tahu tentang budaya, atau juga tentang dunia kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu wajar-wajar saja. Tapi ternyata dengan tukang masak sudah mampu untuk mempersembahkan jenis-jenis makanan yang lezat dan enak, yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, daripada yang paling di bawah sampai kepada yang di Pertuan Agung, mengatakan masakannya lezat, nikmat dan nyaman. Dua. Yang ketiga, Masya Allah tabarakallah, mungkin daripada pihak pentadbiran, katakan saja dengan penerbangan, Masya Allah tabarakallah, teratur betul. Jadi yang pertama, daripada kita check-in timbang barang, ambil boarding pass dengan immigrationnya, ruang tunggunya, masuk pesawatnya, layanan pramugari dan pramugaranya, sehingga dengan penerbangan kita selama 10 jam tadi itu memang terasa betul-betul nikmat dan selesa. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pihak yang terbabit, kepada kru penerbangan Mas yang dengan kapten dan juga dengan asistennya boleh menerbangkan kita ke tempat tujuan dengan aman dan nyaman. Oke, ini masing-masing daripada mereka. Tukang yang tidak banyak tahu tentang ilmu agama, yang tidak banyak tahu tentang halal dan haram, boleh mempersembahkan yang terbaik kepada kita, sehingga kita terasa puas dengan rumah yang dibangunkannya, dengan hotelnya, dengan apartemennya, dengan putrajayanya, dengan KLCC-nya. Itu sebenarnya pekerjaan daripada tukang. Kenapa kita tidak membuat benda yang sama untuk diri pribadi kita masing-masing dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan? Kalau tukang sudah persembahkan yang baik untuk kita-kita, pramugari-pramugara persembahkan yang terbaik untuk layanannya, tukang masak dengan restoran mempersembahkan yang terbaik dengan rasa dan juga dengan seleranya. Kenapa kita tidak mampu untuk mempersembahkan yang terbaik dengan sembahyangnya, khususnya dengan tuan imam dan juga dengan kita sebagai makmum? Coba dengan kita berupaya semampu kita untuk menyesuaikan pergerakan dalam sembahyang dengan bacaannya, tilawahnya, pergerakannya, rukuk dan sujudnya sesuai dengan panduan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Maka kita tidak mau kebolehan kita itu hanya dalam masalah atau dalam urusan berpakaian, dalam urusan makan dan minum, tapi untuk persiapan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ada yang mencabut sebelum melaksanakan sembahyang witir, ada yang sambil menguap, ada yang sambil mengantuk. Itu tatapan yang kurang nyaman dilihat pada waktu kita melaksanakan ubudiyah. Cerita kalau disebabkan karena letih, disebabkan karena kurang tidur, itu cerita lain. Yang saya maksud, kalau pada tuh tidurnya cukup, rehatnya cukup, tunjukkan yang semangat saat ketika kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Ini sudah belajar 3 menit, 2 menit terakhir, 5 menit belajar, pesawat sudah mendarat, tapi masih belum parking lagi, belum sampai pesawat berhenti dengan sempurna. Ini masih berjalan lagi, sudah mendarat dah, tapi menuju tempat parking untuk mengeluarkan penumpang. Masya Allah tabarakallah. Yang kalau pada itu dengan kita, dah kawin belum Tuan Imam? 1, 2, 3, 4, satu saja. Pada masa abang melamar tempoh hari, abang yang melamar langsung atau dengan perantaraan orang lain? Langsung, melamar langsung. Macam mana saat ketika tampil pada saat ketika itu? Pada saat ketika nak melamar, mesti mandi, pakaian kemas, rapi, sopan santun, wangi, harum, pembicaraan disusun, ucapan kata-kata diatur untuk memikat hati calon pak mak mertua, dan juga untuk memikat hatinya dia agar dia cinta dan jatuh cinta, jatuh hati kepada kita. Nah, tak bolehkah juga kita dengan cara yang sama untuk kita mencuit, untuk kita melamar rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah,
tampillah dengan keadaan yang sopan santun, bukan dengan t-shirtnya, bukan dengan pakaian yang sejak berapa hari tidak dibasuh, bukan juga dengan pakaian yang kurang kemas, bukan juga dengan pakaian yang kurang sopan. Dan ini berlaku pada hari Jumat, yang dengan kita dengan peluh yang membasuh anggota tubuh, dengan keringat dan juga dengan peluhnya, dan juga dengan bau-bauannya, dengan kita masuk ke masjid. Allahu Akbar. Tujuannya untuk apa? Kalau tadi kita ingin mendapatkan perhatian dan tumpuan daripada calon istri, Masya Allah, dia pun macam itu juga, keseksiannya, kejelitaannya, sopan santunnya, sajikan makanan, sajikan minuman, dan juga pada waktu berjalan tidak seperti pada waktu kita tidak. Di situ jalannya pelan, anggun sekali, memakai kerudung Faridah bin Azizah, Masya Allah, tabarakallah, cantik sungguh dengan penampilannya, untuk dapat mencuit hati sang suami atau yang bakalan akan menjadi suaminya. Maka perumpamaan pada waktu kita di masjid, kita ingin mencuit rahmatnya Allah, ridhanya Allah, restunya Allah, agar dengan Allah berkenan untuk menerima kita, dan juga berkenan untuk melipat gandakan amal ibadah kita, dan membebaskan diri kita daripada api neraka. Pintu keluar sudah terbuka, dan dipersilakan masuk, keluar, menuju tempat tinggal masing-masing. Mudah-mudahan, saya tadi dimaklumkan katanya kalau ada tazkirah, maka tarawihnya hasakan 4 kali salam saja, tambah dengan witir. Jadi usahakan bukan setakat malam hari ini saja, untuk sampai kepada malam hari terakhir, malam lebaran, jangan ada yang bercabut, dan jangan sampai ada yang meninggalkan sembahyang witir, setelah berwitir baru bercabut. Kalau tidak cukup pun sampai kepada 20 rakaat, imam salam yang keempat, pada waktu imam naik ke rakaat yang ke-9 dan ke-10, untuk pusingan yang kelima ikut imam, tapi dia di belakang. Sengaja aku melaksanakan sembahyang witir 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, imam salam, masbuk tambah 1 rakaat, dah cabut saja lagi, tapi witir kita laksanakan. Saya tidak perlu bersumpah, tapi insya Allah 90% yang bercadang nak melaksanakan witir ke rumah itu tidak akan ada peluang untuk berwitir. Sampai ke rumah macam-macam kesibukan, urusan anak, urusan keluarga, urusan makan apa segala macam. Jadi kata syaitan, cantiknya yang paling afdal witir itu di rumah, bukan di masjid. Dah bercabut saja sudah 4 kali salam, nanti balik rumah more, lepas more baru buat sembahyang witir 3 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sebelum Allah Akbar sudah tidur. Bismikallahumma ahya wa amut saja lagi. Tahajudnya tidak terkejut, witir kita tertinggalkan. Jadi kita pandai-pandai mensiasati, kalau tak sampai habis imam tarawih, kita lihat di belakang witir 3 rakaat, atau misalkan saja 2 rakaat yang pertama dengan witirnya, nanti kita buat witir 1 rakaat yang terakhir itu sendirian, baru kita balik ke rumah. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Lebih hebat lagi kalau nak mujahadah malam hari ini, dijemput bersama kami di masjid atau di Surah Al-Muhajirin. Bukit Beruntung, tak jauh mana, tapi sampai pukul 1 lebih kurang. Mujahadah. Kita ada morek durian yang terakhir sampai pada pukul 2 pagi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktiviti ibadah kita. Wallahu a'lam wa ilmuhu ajam wa aqimis shalah. Arab Saudi, salatul qiyam ya sahabakumullah, salatul la ilaha illallah. Takbir saja lagi, Allahu Akbar. Itu ala Saudi. Itu panggilannya untuk sembahyang.